010121. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori kepribadian Abraham Maslow atau yang biasa disebut teori kepribadian Maslow. Nah, kenapa saya memilih teori kepribadian Maslow? Nah, karena kan teori kepribadian Maslow ini adalah teori yang membahas tentang kebutuhan manusia, dimulai dari kebutuhan yang paling dasar sampai kebutuhan yang paling tinggi yang merupakan atau biasa disebut dengan aktualisasi diri. Sekarang sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan tentang apa itu teori kepribadian Abraham Maslow atau yang biasa disebut hierarki kebutuhan Maslow. Abraham Maslow mengembangkan teori ini bahwa manusia memiliki kebutuhan yang tersusun dalam hierarki dari yang paling mendasar hingga kebutuhan aktualisasi diri. Nah, menurut Abraham Maslow pula kebutuhan pada tingkat yang paling rendah harus relatif terpenuhi atau harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang termotivasi untuk memenuhi kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi atau tingkat-tingkat selanjutnya. Nah, selanjutnya ada biografi singkat tentang Abraham Maslow. Nah, Abraham Maslow ini lahir pada 1 April 1908 di New York, Amerika Serikat. Nah, beliau menempuh pendidikan psikologi di Universitas Wisconsin dan juga berkontribusi terhadap penggagas utama humanistik psikologi dan fokus pada potensi manusia untuk berkembang. Nah, karya dari Abraham Maslow ini ada Motivation and Personality, yaitu pada tahun 1954. Nah, beliau ini atau Abraham Maslow wafat pada 8 Juni 1970. Nah, di latar belakang ini teori Maslow atau yang dikenal sebagai hierarki kebutuhan Maslow diperkenalkan oleh Abraham Maslow sendiri pada tahun 1943 melalui makalahnya yang berjudul A Theory of Human Motivation. Nah, teori ini berfokus pada motivasi manusia dan menyarankan bahwa kebutuhan manusia itu tersusun secara hierarkis. Maslow juga percaya bahwa manusia terdorong untuk memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu. Nah, sebelum manusia itu melanjutkan ke kebutuhan yang lebih tinggi atau ke tingkat yang lebih tinggi. Menurut Maslow juga individu tidak akan merasa terdorong untuk memenuhi kebutuhan tingkat yang lebih tinggi sampai kebutuhan tingkat yang paling rendahnya itu terpenuhi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada 5 tingkatan kebutuhan dalam teori atau yang disebutkan di teori hierarki kebutuhan Maslow. Yang pertama ada kebutuhan yang paling mendasar, yaitu ada kebutuhan fisiologis nih. Nah, kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup seperti makan, minum, tempat tinggal, bernafas dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya naik ke tingkat selanjutnya ada kebutuhan keamanan. Nah, kebutuhan keamanan ini dapat dicontohkan seperti perlindungan fisik dan juga stabilitas ekonomi. Naik lagi ke tingkat yang ketiga ada kebutuhan cinta dan rasa memiliki. Nah, kebutuhan cinta dan rasa memiliki ini seperti hubungan sosial, persahabatan, dan juga masih banyak yang mengikat tentang cinta dan rasa memiliki. Nah, naik lagi ke tingkat yang keempat, yaitu
kedua, fokus pada masalah bukan diri sendiri. Yang ketiga, memiliki rasa humor yang sehat. Dan yang terakhir, menjalin hubungan yang mendalam. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari teori hierarki kebutuhan Maslow ini. Nah, kelebihannya ada teori ini terfokus atau lebih fokus pada aspek yang positif bagi manusia dan juga relevan dalam berbagai bidang pendidikan, manajemen, dan juga psikologi, serta menekankan pentingnya potensi individu. Ada juga kelemahan dari teori hierarki kebutuhan Maslow ini, yaitu tidak semua individu atau tidak semua manusia dapat mengikuti hierarki ini secara linier. Selanjutnya ada sulit untuk mengukur aktualisasi diri secara efektif, juga kurangnya memperhitungkan perbedaan dalam budaya. Nah, di slide selanjutnya ada pengaplikasian teori kebutuhan Maslow, yaitu dalam bidang pendidikan, dalam manajemen, dan juga dalam kehidupan pribadi. Dalam pendidikan sendiri yaitu terbentuk dalam membantu siswa untuk memenuhi kebutuhan